Alhamdulillah, eh, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama melanjutkan kajian rutin kita yang diselenggarakan oleh MAIS Institute. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, insya Allah, tema yang akan kita sama-sama bahas yaitu adalah berkaitan dengan kajian ilmu nahu syarah Ibnu Aqil Alfiyah. Alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Muhammad Hatim. Untuk itu mungkin sebelumnya kepada ikhwas sekalian, mari kita siapkan mata pendengaran, kemudian juga mencatat ya untuk mengambil faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dalam kajian kita rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini ya melanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik dari Syarah Ibnu Aqil. Masih di pembahasan tentang idhofah. Dan sekarang di bait yang ke 394. Wala yudafu ismun lima bihitahad. Dan jangan diidopatkan suatu isim ya lima bihitahad maknan yang kepada apa ya, lima idofah lima kepada apa atau kepada isim lain yang ia itu maknanya sama ya, bersatu menyatu maksudnya sama ya dalam maknanya. Wa awil ya, dan takwilkan ya, dan takwilkan muhiman idza warad ya. Apabila ada ya terdapat warad muhiman yang memberikan anggapan ya kepada hal tersebut. Jadi kalau ada kalimat ya yang sebenarnya dua kata tersebut itu maknanya sama, bukan nama yang bukan menunjukkan makna yang berbeda. Ya, kalau memang ada yang berupa idofat ya, mudhof ilaih ya, maka itu sebetulnya bukan kalimat aslinya seperti itu, tetapi bisa dipahami kalimat yang aslinya gitu ya.
Penjelasannya al-mudhafu yatakhassasu itu harusnya huruf ya bukan huruf ba. Al-mudhafu yatakhassasu bil mudhafi ilaih. Mudhaf itu ya maknanya menjadi khusus ya, maknanya menjadi khusus ya dengan mudhaf ilaih. Jadi sebagaimana yang sudah dalam pembahasan yang lalu ya bahwa yang paling utama ya fungsi mudhaf fungsi idhofah ini ya khususnya yang idhofah yang mahdoh ya. Idhofah yang mahdoh itu maknanya adalah bisa mengkhususkan tahsis ya apabila mudhaf ilaihnya berupa tanwin. Bisa juga memakrifahkan. Ya, bisa juga memakrifahkan kalau mudhaf ilaihnya itu ma'rifah. Ya, jadi mudhaf ilaih itu bisa berpengaruh kepada mudhafnya. Baik dalam rangka mengkhususkan atau dalam rangka memakrifahkan au yata'arafu bihi, memakrifahkan. Nah, karena fungsinya seperti itu, ya fala budda min kauni ghairahu. Maka mestilah ya mudhaf ilaih itu adalah sesuatu yang selain darinya. Ya, artinya antara mudhaf ilaih dan mudhaf itu memiliki makna yang berbeda. Karena mudhaf ilaih itu sebagai pengkhusus atau yang memakrifahkan, ya berarti kan dia harus memiliki makna yang berbeda daripada mudhaf. Ya, kalau maknanya itu saja ya nggak bisa menjalankan fungsi mengkhususkan atau memarifatkan tadi. Idza yatakhassasu syai'u au yata'arafu bi nafsihi. Ya di mana ya atau karena itu bermakna ta'dil ya. Itu karena sesuatu itu tidak bisa dikhususkan atau dimarifkan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau antara mudhaf ilaihnya itu maknanya sama itu saja ya. Itu tidak bisa mengkhususkan atau memarifatkan. Jadi harus bermakna yang lain. Wala yudafu ismun lima bihi tahada fil makna. Dan tidak diidopatkan isim kepada ya isim lain yang memiliki kesamaan dalam maknanya. Ya misalnya apa? Kal mutarodifain. Seperti dua kata yang muradif. Mutaradif ya yang sinonim kata. Jadi maknanya sama saja. Sinonim kata maka tidak diidopatkan. Wakal mausufu wakal mausufi wasifatihi. Dan seperti mausuf dan sifatnya. Juga antara sifat dan mausuf secara asal tidak boleh diidopatkan. Fala yuqalu maka tidak dikatakan komhu burin ya komhu burin. Komhu dan burin itu artinya sama gandum ya komhu gandum burin gandum. Ya tidak boleh karena ini sinonim kata. Ya. Wala rojulu qaimin ya juga tidak boleh dikatakan rojulu ya qaimin. Karena qaiminnya sifat dari rojul. Rojul mausuf seorang lelaki yang berdiri tidak boleh dibuat dalam bentuk mudhaf ilaih ya, tetapi ya harus dalam bentuk sifat rajulun qaimun. Nah, itu baru. Tidak boleh rajulu qaimin. Wa ma waroda nah dan apa yang ada terdapat ya, dalam perkataan orang Arab. Kalau ada yang semodel seperti itu muhiman lidzalika yang memberikan anggapan kepada hal itu muawalun maka dia harus ditakwilkan. Jadi ada kalimat asalnya, itu bukan kalimat asal kalau ada yang seperti itu.
ya kan? Maka dia bisa dialihkan kepada kalimat asal, muawwal. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, saya Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin. Ya, Sa'idu Kurzin ini nama ya, nama orang yang nama aslinya Sa'id dan nama apa namanya? Lakomnya ya digelari dengan nama Kurzin. Artinya Kurzin itu ya Sa'id juga. Jadi ini adalah memiliki makna yang sama. Ya, fa zahiru hadza annahu min idofati syai' ila nafsi. Secara zahirnya ya bahwa ini adalah mengidopkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Karena Sa'id itu ya Sa'id ya, Kurzin juga Sa'id. Jadi maknanya satu. Ya, nah, li'annal murada bi Sa'id, karena yang dimaksud dengan Sa'id wa Kurzin dan juga Kurzin fihi wahid, itu satu orang, menunjukkan statuju kepada seseorang yang sama. Nah, maka kalau ada yang seperti ini, fayu awwalu bil musamma. Maka yang pertama itu harus ya ditakwilkan ya kepada kalimat aslinya, yaitu musamma ya wasani bil ismi, dan yang kedua dengan nama. Ya, jadi musamma itu yang diberi namanya ya, dan isim namanya. Begitu. Faka'annahu qala, seakan-akan dia berkata, ja'ani musamma Kurzin. Itu. Telah datang kepadaku orang yang diberi nama dengan Kurzin. Jadi Saidnya itu asalnya ya musamma, karena apa namanya, memiliki makna yang seperti itu. Jadi musamma yang dinamai. Kurzin dengan nama Kurzin. Nah, sehingga kalau yang model seperti ini musamma Kurzin, maka ini cocok menurut pilih. Ai musamma hadzal ismi, ya, yang dinamai dengan nama ini. Wa ala zalika, dan terhadap hal itu, ya awwalu ma asbaha hadza min idafatil mutaradifain. Ya, ditakwilkan yang mirip dengan hal itu dari mengidofatkan dua hal yang sinonim, memiliki makna yang sama. Yaumul Khamis, yaumul Khamis, seperti hari Kamis. Ya, al yaum hari, ya Khamis juga hari, itu hari Kamis. Ya. Walaupun sebenarnya yaumul Khamis juga apa namanya, bisa masuk kepada mengirofatkan yang umum kepada yang khusus. Ya, secara makna dia bisa ya mengirofatkan yang umum kepada yang khusus. Ya, makanya kan yaumul Khamis itu ketika disebut al-yaum, hari itu kan maksudnya adalah Kamis. Kamis itu adalah hari. Jadi dia apa namanya, maknanya sebenarnya sama. Ya, makanya asal yaumul Khamis itu al-yaum alladzi huwa al-khamis. Ya, al-yaum alladzi huwa al-khamis. Hari yaitu hari Kamis. Secara asalnya. Jadi ditakwilkan yaumul Khamis itu al-yaumu apa? Al-yaumu alladzi huwa al-khamis. Asalnya itu. Lalu diropatkan menjadi yaumul Khamis. Ya, sehingga ini menjadi makna tersendiri ya, yaitu mengidopatkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Misalnya ilmu fikhi, misalnya itu ilmu nahwi. Ya, itu juga mengidopatkan yang umum kepada yang khusus. Jadi ilmu fikih itu al ilmu alladzi huwal fiqhu gitu ya. Itu ilmu nahwi ya al ilmu alladzi huwa an-nahwu. Ya, ini banyak contohnya ya, mengidopatkan
suatu yang umum ya, hari sebenarnya umum, masih umum, hari apa? Kalau dikhususkan yaitu Kamis. Ya. Ada juga misalnya nama suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, suratul Baqarati. Yaitu ditakdirkannya asalnya adalah surah alati yaitu karu fihal Baqaratu. Suratul Baqarah itu maknanya adalah asurah alati tudkaru fihal Baqarah. Surat yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah. Wa amma zahiruhu idofatul mausuf ila sifatihi. Nah, adapun yang zahirnya, yang nampaknya itu mengidofatkan mausuf kepada sifatnya. Wa mu'awalun ala hadfil mudofi ilai. Maka ya dia ditawilkan ya kepada asalnya yaitu al mausuf bitil kasifah ala hadfi ya atas dibuangnya mudof ilaih yang dia itu mausuf dengan sifat tersebut. Jadi kalau ada yang secara zahirnya ini sebenarnya sifat mausuf gitu ya. Ada dua kata ini tetapi kemudian diidofatkan. Nah sebenarnya secara asal bisa ditakwilkan kepada asalnya bahwa ada mausuf yang asli ya, mausuf yang sebenarnya yang dibuang. Misalnya ya kaqaulihim habbatul hamqai wa sholatul ula. Ya, hamko itu dia nama jenis tanaman ya. Baklatul hamko satu jenis nama tanaman, kalau ini dikenal dengan nama gelang biasa ya atau krokot. Ya, satu jenis tanaman yang dikenal dengan istilah baklatul hamko. Habah itu kan biji ya. Biji al-hamko. Hamko ini dia maknanya sifat, seperti sifat. Ya, maknanya sifat. Begitu juga sholatul ula. Ula yang pertama itu kan sifat. Jadi ula yang pertama itu maknanya sifat. Jadi seakan-akan secara zahir ini mengidofatkan mausuf kepada sifatnya. Ya ula sifat, sholatu seakan-akan dia mausuf kan begitu. Secara asal kan tidak boleh mengidofatkan mausuf kepada sifat. Ya harusnya kan sifat mausuf saja. Sama-sama ada alif lam kedua-duanya, misalnya as-sholatul ula kan begitu. Nah, kalau ada yang nampak seperti ini menunjukkan ada mausuf yang aslinya yang dibuang. Jadi mausufnya itu bukan habatunya, bukan sholatunya. Tapi ada dibuang apa? Wal aslu, dan asalnya habbatul baqlatil hamkoi. Ya, jadi ada mausuf yang dibuang itu baklahnya. Ya, baklahnya dibuang, mausufnya lalu kemudian menjadi habbatul hamkoi. Ya, wa sholatus sa'atil ula, dan sholat pada waktu pertama. Ya, jadi ada sa'ah yang menjadi mausuf yang aslinya yang dibuang. Falham kok sifatun lil baklah. Kok sifat dari baklah la lil habbah, bukan menjadi sifat bagi habahnya. Wal ula sifatun li sa'ati, dan juga ula yang pertama itu adalah sifat bagi sa'ah la li sholah, bukan sifat dari sholah. Ya, jadi sebenarnya ya habbah, sholah, ya ini bukan mausuf. Ya ini bukan mausuf ketika didapatkan. Ya, tapi mausuf yang aslinya dibuang. Ya, mausuf yang aslinya dibuang. Karena kalau kemudian diadakan habbatul baklatil hamko, maka habah ya cocok jadi mudhof dari baklah. Begitu juga sholatus sa'atil ula, sholat cocok jadi mudhof. Ya, mudhof pilihnya saati. Nah, tapi kemudian baklah dan sa'ahnya dibuang, ya maka
posisi yang sifatnya tadi itu menggantikan menjadi posisi mudhof ilaih. Summa hudifal mudhofu ilaih wa huwal baqlah wa sa'ah. Kemudian dibuang mudhof ilaihnya, yaitu baqlah dan sa'ah, wa uqimat sifatuhu maqa atau muqamahu. Ya, dan sifatnya itu menempati tempatnya, menempati posisinya, yaitu sebagai mudhof ilaih. Fasara habbatul hamqa, ya, maka menjadilah habbatul hamqa itu wasalatul ula falam yudab al mausub ila sifatihi, maka tidaklah ini mengidofatkan mausub kepada sifatnya, ya, bal ila sifati ghairihi, tetapi kepada sifat yang lainnya. Maksudnya bukan sifat dari dia, tapi sifat dari mausub yang dibuang. Jadi itu, ya. Kemudian bait berikutnya, warubbama aksabasanin awalan ta'nisan an kana lihadbin muhala. Dan terkadang, ya, kata yang kedua, maksudnya mudhof ilaih, mudhof ilaihnya itu menuntut atau menjadikannya muannas, ya. Itu aksaba ta'nisan menjadikan dia muannas. An kana lihadbin, kalau keadaannya apa namanya, dia bisa dibuang, ya. Jadi ketika dibuang kata tersebut, ya, maka tidak mengapa, jadi maknanya tidak berubah. Ya, maknanya masih sama ketika apa namanya, mudhofnya itu dibuang, itu tidak berubah makna. Qad yaktasibul mudhoful mudzakkaru minal muannasil mudhofil ilaihi. Ya, terkadang mudhof yang mudzakkar itu, ya, itu di apa namanya, dituntut, ya, itu dari mudhof ilaihnya, ya, kepada bentuk muannas. Bisyarti an yakunal mudhof sholihan lil hadfi. Dengan syarat mudhofnya itu cocok, ya, untuk dibuang, wa iqamatil mudhofi ilaih muqamahu, dan mudhof ilaih bisa menempati posisinya. Ya. Wa yufhamu minhu dzalika, dan dipahami darinya hal itu, dzalikal makna, ya, maknanya dari hal itu. Tahu contohnya kutiat ba'du asobihi, ya, telah dipotong sebagian jarinya. Ya, fasaha ta'nitsu ba'du, dan maka sahih sah memuanaskan ba'du li idofatihi ila asobi'a, ya, wa huwa mu'anas, ya, karena dia diidopatkan kepada asobi, yang asobi itu mu'anas. Ba'du itu kan secara lafaz dia mudzakkar. Ba'du kan mudzakkar, ya, secara lafaz. Ya, tapi kemudian dia dianggap mu'anas. Makanya di sini fiilnya kutiat, ada ta'nis. Ya, begitu. Harusnya kan kalau mudzakkar kuti'a saja, tidak pakai ta'nis, kuti'a ba'du, kan begitu. Ya kan? Tetapi kenapa kemudian menjadi mu'annas? Ba'dunya menjadi dianggap mu'annas karena dia didapatkan kepada mudhof ilaih, yaitu asobi yang mu'annas. Asobi kan mu'annas. Jamak, ya, jamak taksir itu tergolong mu'annas. Ya, karena dia didapatkan kepada yang mu'annas, ya, kepada mudhof ilaih yang mu'annas, maka mudhof ilaih yang mu'annas ini, ya, bisa membuat mudhofnya juga menjadi ikut mu'annas. Sehingga fiilnya menjadi kutiat. Kutiat ba'du asabihi. Syaratnya mudhofnya itu boleh dibuang. Ketika dibuang ba'dunya, maknanya tidak berubah.
Jadi kutiat badu asobi, badu dibuang kutiat asobi uhu. Ya, telah dipotong jari-jarinya. Kan mananya sama, dipotong sebagian jari-jarinya, dipotong jari-jarinya. Tidak berubah. Jadi bisa ketika dibuang itu maknanya masih tetap bisa menggantikan. Ya lisi hatil istighnai bi aswabi'an ya begitu. Karena aswabi itu bisa terlepas darinya. Bisa tidak butuh kepadanya istighna. Bisa tidak butuh kepada kata ba'du itu. Fatakul kutiat aswabi'u. Ya kan? Kan dipotonglah ya jari-jari mereka ketika badunya dihilangkan. Nah aswabi'u itu kan mu'anas ya otomatis kutiat gitu ya. Dia mu'anas juga ini udah jelas. Ya, ketika dimasuki ba'du ya maka mu'anasnya tetap kutiat ba'du. Sabi wa minhu qawluhu dan diantaranya adalah perkataannya ya ini bait milik apa Rimah ya dalam diwannya. Masyaina kama tazat rimahun ya tasaffahat tasaffahat a'aliyaha ya a'aliyaha marur riyahin nawasimi ya. Ya Masyaina ini menceritakan tentang perempuan ya orang-orang perempuan itu kama tazat rimahun sebagaimana angin itu berhembus ya tasafahat aliyaha apa tasafa itu harokatu ya ya menggerakkannya ya menggerakkannya maruriyahi ya berhembusnya angin ya an-nawasimi ya yang angin yang sepoi-sepoi ya nawasim itu. Nah di sini fa'an nasal marro li idofati ya. Ya, maka memuanaskan kata maro. Maro itu kan mudzakkar secara asal. Ya, maro itu adalah mudzakkar. Tetapi karena dia diidopatkan kepada riyah, riyah itu muannas, jama ya, jama taksir ya muannas, maka dia dianggap sebagai muannas karena fiilnya kan tasafahat. Tasafahat pakai ta ta'nis. Ya. Nah, wajaza dzalika li sihatil istighna. Boleh hal ini karena memang sah kalau dibuang. Ya, sah kalau apa namanya? Riyah, kata riyahnya itu tidak butuh kepada maru, ya. Nahu tasafahatir riyahu. Ketika dibuang kata marunya, maknanya tidak berubah. Begitu ya. Warubama kanal mudafu mu'anasan fakta sabat tadhkiro minal mudakkaril mudafil ilai. Nah, ini sebaliknya. Ya, terkadang mudhof yang muannas, ya mudhof yang muannas itu bisa dibuat menjadi mudzakkar ya oleh mudhof ilaih yang mudzakkar. Begitu bisa dengan syarat ya sama syaratnya bisa terjadi taqaddam dengan syarat yang telah terdahulu ka qauli ta'ala seperti firman Allah taala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat ya dari orang-orang yang berbuat baik. Farohmah mu'annas. Rohmah itu kan mu'annas. Ada taman butonya. Mu'annas ya. Itu waktu sabat tadzkir biidofatiha ilallah ta'ala. Dan dia menjadi dianggap mudzakkar ya kan karena diidopatkan kepada Allah secara lafaz mudzakkar. Ya, Ustaz, makanya apa ya. Ustaz apa Ustaz? Mau 1 menit kurang lagi itu. Ya, bentar. Baik. Insyaallah kita selesai.
kepada Allah, sehingga dia disifati dengan mudzakkar qaribun. Ya, jadi nanti bisa mati sendiri karena ini durasinya. Waktu. Fa'ilam yaslul mudhaf lil hati wal istighnam mudhaf. Kalau tidak bisa, ya tidak sah kalau mudhafnya dibuang, maka tidak boleh menjadikannya muannas. Wal fala taqul kharajat gulamu hindin. Kamu tidak mengatakan gulamu kharajat, nggak bisa karena gulamu dakar dan dia tidak bisa dibuang, ya, tidak bisa dikatakan kharajat hindun karena yang